Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Gustira Putri dengan NIM 230421156. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas PJBL mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan dosen pengampu Ibu Putri Febri Wiyaldi, SAP MAP. Judul PJBL saya yaitu Pengembangan SDM, Pendidikan dan Pelatihan di Dinas PUPR Kota Payakumbuh. Langsung saja kita masuk kepada pembahasannya, yaitu yang pertama, pengertian pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya terstruktur untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap individu dalam organisasi atau masyarakat. Pengembangan dapat dilakukan dengan pendidikan atau pelatihan. Pendidikan lebih berorientasi pada pembelajaran teori, sementara pelatihan berfokus pada penguasaan keterampilan praktis yang langsung diterapkan pada pekerjaan atau tanggung jawab tertentu. Kemudian Tujuan pengembangan SDM. Tujuan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan mencakup yang pertama, meningkatkan kompetensi, yaitu mengembangkan keterampilan teknis, manajerial, dan interpersonal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, untuk menyesuaikan dengan perubahan, yaitu membekali SDM dengan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, pasar, atau lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan produktivitas dengan membantu individu bekerja lebih efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, untuk memperbaiki kinerja organisasi, yaitu mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi melalui SDM yang berkualitas. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kepuasan kerja dengan memberikan kesempatan belajar yang meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan SDM. Manfaatnya bagi pegawai yaitu meningkatkan keahlian dan keterampilan kerja, kemudian memberikan peluang pengembangan karir, dan meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan dalam bekerja. Kemudian manfaatnya bagi organisasi yaitu peningkatan produktivitas kerja secara keseluruhan, meningkatkan kemampuan inovasi untuk bersaing di pasar, meminimalkan kesalahan kerja melalui pelatihan teknis, dan menciptakan tenaga kerja yang adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pengembangan SDM. Jadi pengembangan SDM itu berbentuk pendidikan ataupun pelatihan. Dalam bentuk pendidikan yaitu seperti sekolah atau perguruan tinggi, program profesi seperti pendidikan guru atau insinyur, kemudian seminar, workshop atau konferensi dan kursus. Kemudian dalam bentuk pelatihan itu seperti pelatihan langsung di tempat kerja untuk meningkatkan keterampilan praktis. Program mentoring atau coaching oleh senior, pelatihan di luar tempat kerja seperti simulasi, laboratorium, atau pelatihan teknis khusus, dan program kepemimpinan untuk mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan bagi karyawan. Karena instansi tempat saya melakukan PJBL adalah Dinas PUPR Kota Payakumbuh, jadi kita akan membahas apa itu Dinas PUPR. Jadi, Dinas PUPR adalah singkatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. PUPR merupakan sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung, dan lainnya, serta perencanaan dan pengaturan tata letak penggunaan ruang wilayah untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Berikut adalah gambar dari Dinas PUPR Kota Payakumbuh. Terdapat beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Dinas PUPR Kota Payakumbuh dalam tugas PJBL ini, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk kegiatan pengembangan SDM yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Payakumbuh? Jawabannya, jadi bentuk kegiatan pengembangan SDM yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Payakumbuh yaitu dalam bentuk pendidikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana bentuk mekanisme pengembangan sumber daya manusia
yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Payakumbuh? Jika berupa pendidikan, adakah beasiswa yang diberikan? Dan jika berupa pelatihan, seberapa sering pelatihan dilakukan? Di mana dan di bidang apa pelatihan tersebut? Jawabannya, dalam pendidikan, ASN pada Dinas PUPR mengajukan permohonan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu program tugas belajar dan izin belajar, di mana program tugas belajar bisa dengan biaya sendiri dan bisa juga dibiayai oleh APBD Kota Payakumbuh melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh yang disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh. Beberapa pertanyaan lain yang juga saya tanyakan kepada Dinas PUPR Kota Payakumbuh yaitu, apa tujuan utama dari program pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Payakumbuh? Jawabannya, meningkatkan dan menambah pengetahuan serta kompetensi SDM seluruh ASN pada Dinas PUPR dalam meningkatkan pelaksanaan pekerjaan. Pertanyaan berikutnya yaitu, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kota Payakumbuh dalam melaksanakan program pengembangan SDM? Jawabannya yaitu terbatasnya anggaran untuk pendidikan. Kebijakan dalam pengembangan SDM pada Dinas PUPR terbatas karena berada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, apa saja manfaat yang telah dirasakan oleh Dinas PUPR Kota Payakumbuh setelah melaksanakan program pengembangan SDM? Jawabannya, manfaat yang telah dirasakan yaitu meningkatnya kompetensi dan pemahaman dalam melaksanakan tugas pada unit kerja ASN tersebut sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sekian hasil presentasi PJBL saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.